Cinta tidak butuh alasan. Villa Pyeongchangdong. Kau tidak ikut ke hotel hari ini. Bukankah kau sudah berjanji akan menemaniku? Ujar Daehyun sembari memeluk pinggang Suyin yang tengah memakaikan dasi di lehernya. Nanti saja, nenek masih berada di sini sehingga aku tidak enak jika harus meninggalkannya, sahut Suyin. Kapan nenek akan kembali ke Busan? Sepertinya nenek sudah tidak betah berada di Seoul. Ia selalu mengeluh Seoul terlalu ramai untuknya. Namun nenek juga khawatir dengan masalah kita semua. Suyin mendesah panjang. Maaf, gara-gara diriku kau jadi jauh dengan orang tuamu, ucap Suyin sambil mengalungkan tangannya di leher Daehyun setelah menyesuaikan tugasnya. Hus, jangan berkata seperti itu. Akulah di sini yang harus meminta maaf. Aku yang bersalah karena tidak mengatakan semuanya dari awal. Daehyun menempelkan jarinya di bibir Suyin. Lalu mengusap bibir tipis itu dengan ibu jarinya. Seandainya aku tidak tergoda mungkin hubunganmu dengan keluargamu masih baik-baik saja, ujar Suyin. Apa kau menyesal karena sudah tergoda? Suyin menggelengkan kepalanya. Mana mungkin dirinya menyesal memiliki pria yang sangat mencintainya. Selalu mampu meluluhkan hatinya meskipun terkadang mereka bertengkar. Namun pertengkaran selalu berakhir manis. Katakan dengan jujur padaku kenapa kau tiba-tiba mau menikah denganku, ujar Suyin. Karena jawaban Daehyun waktu dulu tidak memuaskannya. Bukankah sudah kukatakan jika aku jatuh cinta sejak pertama kali melihatmu? Cinta tidak butuh alasan karena aku sendiri tidak tahu alasannya. Padahal tidak seharusnya aku jatuh cinta dengan gadis seusiamu. Seharusnya sekarang kau masih menikmati masa mudamu dan tidak terjebak ke dalam masalah rumah tangga yang rumit. Saat itu Daehyun terlalu gegabah tanpa berpikir panjang ketika hendak menikahi Suyin. Kau benar, seharusnya sekarang aku sedang menikmati indahnya pacaran, sahut Suyin seraya terkekeh. Apakah kau ingin pacaran lagi? Apakah kau mengizinkan? Suyin menaikkan sebelah alisnya. Apakah jika aku mengizinkan kau akan menjalaninya lagi? Daehyun mencubit hidung Suyin pelan karena merasa sangat gemas. Aku ingin kita menjalani hubungan seperti pacaran. Kita akan tidur terpisah dan bertemu di luar saja, ujar Suyin. Aku tidak akan melakukan hal itu, tolak Daehyun dengan tegas. Kenapa? Bukankah itu tidak terlalu sulit? Justru akan sangat menyenangkan. Itu sangat sulit. Sudahlah. Tidak usah macam-macam karena aku tidak akan pernah menyetujuinya, ujar Daehyun tegas. Apa kau khawatir jika kita tidak tidur bersama? Goda Suyin sembari terkekeh. Tentu saja, itulah hal yang utama. Selama kita tinggal di rumah ini, tak akan kubiarkan kita tidur terpisah. Sayang sekali, padahal seharusnya bisa menguji mental. Seberapa besar rindu yang kita rasakan, ujar Suyin. Tidak, sudah cukup selama ujian yang kita lewati. Daehyun mencondongkan kepalanya lalu mengecup puncak kepala Suyin dengan lembut. Tok tok tok. Suyin lantas mendorong tubuh Daehyun karena terkejut tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu. Ayah, bolehkah aku masuk? Seru Jo Yeon-ho dari luar. Suyin lantas gugup karena takut ketahuan. Jo Yeon-ho pasti bertanya kenapa mereka berada di dalam kamar yang sama. Sayang, bagaimana jika Yeon-ho bertanya tentang kita? Ujar Suyin cemas sembari berdiri tidak tenang. Sudah berada di depan pintu tapi tangannya terasa berat ketika hendak membuka. Tidak apa-apa, aku yakin Jo Yeon-ho pasti perlahan mengerti. Dia juga berhak tahu, ujar Daehyun menghampiri Suyin lalu memeluknya dari belakang. Daehyun, menyingkirlah. Tidak usah berbuat macam-macam, ujar Suyin sembari menggerakkan tangannya agar terlepas. Ayah, panggil Jo Yeon-jo kembali sembari terus mengetuk pintu. Masuklah, ujar Daehyun seraya memutar kenop pintu agar terbuka. Jo Yeon-ho mengerjapkan kedua bola matanya berulang kali. Memandang Daehyun dan Suyin secara bergantian. Kata nenek ibu Suyin dan ayah sudah menikah, apakah hal itu benar? Ujar Yeon-ho dengan wajah polos. Suyin dan Daehyun saling berpandangan hingga beberapa saat. Mereka tidak menyangka jika Jo Yeon-ho akan mengatakan hal seperti itu. Daehyun mengangkat tubuh mungil putranya lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Suyin hendak keluar tapi Daehyun sudah terlebih dahulu mencekal pergelangan tangannya. Sebenarnya Suyin belum siap jika Yeon-ho sampai tidak bisa menerimanya. Suyin, duduklah bersama kami, ajak Daehyun tanpa melepaskan tangan istrinya. Tapi, belum sempat Suyin menjawab, Daehyun sudah menarik pergelangannya. Daehyun mendudukkan Jo Yeon-ho di atas ranjang. Mengajak Suyin untuk duduk di dekat putranya. Yeon-ho jika ibu Suyin dan ayah sudah menikah apakah kau tidak marah? Tanya Daehyun. Suyin memegang pergelangan tangan Daehyun. Khawatir jika Yeon-ho akan marah seperti waktu itu. Untuk apa aku harus marah? Ibu Suyin sangat baik padaku dan aku juga tidak kehilangan ayah, ujar Jo Yeon-ho. Teringat perkataan Airi jika dirinya akan kehilangan ayahnya jika berdekatan dengan Suyin tapi nyatanya tidak. Jika kelak kami memiliki anak, apakah kau mau mengakuinya sebagai adikmu? Tanya Daehyun. Tentu saja, sahut Yeon-ho dengan wajah berbinar. Mulai sekarang panggil ibu Suyin dengan sebutan Momi, ujar Daehyun. Agar Jo Yeon-ho bisa membedakan panggilan untuk Airi dan Suyin. Mi. Jo Yeon-ho mengerjapkan kedua kelopak matanya. Bukankah panggilan itu sangat keren? Agar kau bisa membedakan pada kedua ibumu, ujar Daehyun.
Jo Yeon-ho menganggukkan kepalanya sambil mencerna apa yang dikatakan oleh Dae-hyun. Dae-hyun mengusap puncak kepala putranya. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan olehnya. Mereka pikir Yeon-ho tidak akan menerima Suyin sebagai ibunya. Itu benar-benar di luar dugaan. Jadi mulai sekarang aku memanggil Momi. Jo Yeon-ho belum terbiasa mengucapkannya sehingga masih agak terasa kaku. Kemarilah anak Momi, ujar Suyin. Dirinya cukup gembira karena akhirnya Jo Yeon-ho mau menerimanya sebagai ibunya. Tadi sudah khawatir jika anak itu akan marah. Yeon-ho duduk di pangkuan Suyin. Bersama mereka, anak itu merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Apakah ayah tidak pulang untuk menemui ibu? Sepertinya kita sudah beberapa hari di sini. Jika aku memiliki dua ibu, bukankah seharusnya kita tinggal berempat dalam satu rumah? Ibumu lebih suka tinggal bersama nenek sehingga tidak akan mau tinggal bersama ayah dan Momi, ujar Dae-hyun berusaha mencari alasan. Sayang sekali, jika kita tinggal berempat pasti sangat menyenangkan, ujar Yeon-ho. Kids lanjutkan mengobrolnya nanti saja. Sekarang kita sarapan terlebih dahulu. Nanti kita akan mengantar nenek pulang ke UN Village, ujar Dae-hyun untuk mengalihkan pembicaraan. Jangan sampai Yeon-ho mengutarakan keinginannya pada Aeri. Bab 512 Keinginan Jo Yeon-ho. Jin terbangun setelah tidur nyenyak selama semalaman. Biasanya akan terbangun jika tengah malam dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Namun malam ini tidak sekalipun terbangun. Sayang, apakah kau tidur nyenyak semalam? Jin tersenyum sembari mengusap perutnya. Meski belum ada gerakan tapi Jin senang karena perutnya sudah sedikit menyembul. Meskipun Jin membenci Kim Soo-hyun tapi bukan berarti dia membenci anak yang ada di dalam kandungannya. Jin seketika langsung terduduk ketika mengingat tentang Chang Yuan. Merasa malu karena tidak seharusnya meminta hal seperti itu kepada pria lain. Seharusnya anak yang ada di dalam kandungannya yang melakukannya. Aroma masakan siapa ini? Sepertinya sangat enak, ujar Jin sembari menurunkan kakinya ke lantai. Karena cacing di perutnya tiba-tiba saja meronta ingin meminta makan. Jin melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Semakin lama aroma makanan itu tercium sangat jelas di indera penciumannya. Dari arah dapur terdengar suara seperti seorang yang sedang memasak. Buru-buru Jin melangkahkan kakinya masuk ke dapur untuk memastikan semuanya. Asisten Chang, ujar Jin dengan wajah terperangah. Chang Yuan yang sedang sibuk memasak seketika membalikkan tubuhnya. Kau sudah bangun, apakah tidurmu sangat nyenyak malam ini? Tanya Chang Yuan seraya tersenyum hangat. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau memasak sesuatu? Tanya Jin. Maaf jika aku sudah lancang. Aku tidak meminta izin menggunakan dapurmu, ujar Chang Yuan seraya menggaruk kepalanya yang sama sekali tidak gatal. Tidak masalah sama sekali. Aku hanya terkejut karena pagi-pagi tercium aroma makanan. Kelihatannya sangat lezat. Makanlah, aku ingin kau dan calon bayimu sehat, ujar Chang Yuan. Mendengar Chang Yuan yang sangat perhatian padanya membuat mata Jin berkaca-kaca. Berkali-kali bahkan Chang Yuan mampu menyentuh hatinya. Terima kasih, Asisten Chang. Seharusnya kau tidak perlu repot-repot seperti ini. Apakah kau semalam tidak pulang? Tadinya aku ingin pulang tapi aku mengkhawatirkanmu. Jadi aku menginap di sini, sahut Chang Yuan. Jin merasa sangat bahagia saat ini karena ada pria yang perhatian dan mengkhawatirkannya. Sekali lagi terima kasih atas semuanya, ujar Jin. Tidak usah sungkan, ujar Chang Yuan. Semalam Chang Yuan khawatir jika Kim Soo-hyun akan kembali lagi ke rumah Jin. Haesok meminta diantarkan ke UN Village setelah mendapatkan kabar jika Kim Soo-hyun kembali. Ia ingin memberikan nasihat kepada cucu bungsunya. Sunwo, kedengar kabar bahwa Kim Soo-hyun sudah kembali ke Seoul. Di mana dia saat ini? Tanya Haesok pada Ni. Park yang tengah termenung duduk di sofa. Aku mengusirnya sebelum membawa pulang Jin tidak memperbolehkannya untuk kembali ke rumah ini, sahut Ni. Park dengan rasa khawatir yang mendalam. Ada rasa sesal sudah mengusir putranya. Namun malam itu dirinya benar-benar stres berat. Lalu di mana dia sekarang? Entahlah, ayahnya memintanya untuk menginap di hotel untuk sementara waktu tapi sepertinya dia tidak menginap di sana, ujar Ni. Park, apakah kalian sudah mencoba menghubunginya? Sudah, Bu. Tapi dia tidak mau menjawabnya. Sepertinya dia sangat marah dengan kami. Ni, Park mengusap gusar wajahnya. Tidak usah terlalu dipikirkan. Seharusnya dia sudah bisa bersikap dewasa. Sampai dia akan bersikap kekanak-kanakan. Selalu pergi di saat sedang ada masalah yang menimpanya, gerutu Haesok. Memikirkan Kim Soo-hyun yang belum bisa bersikap dewasa terkadang membuatnya merasa pusing. Apa yang Jin katakan pada ibu? Waktu itu padahal aku ingin mengajaknya ke rumah ini, tukas Ni. Park. Tidak ada, sepertinya dia sangat sakit hati karena ucapan Kim Soo-hyun. Mulai sekarang tidak usah terlalu mencampuri urusan mereka. Biarkan Kim Soo-hyun menyelesaikan masalahnya sendiri, ujar Haesok. Aku khawatir Kim Soo-hyun tidak bisa menyelesaikannya dengan benar. Aku tahu Jin sakit hati tapi seharusnya dia mau menerima Kim Soo-hyun kembali, ujar Ni. Park. Wajar jika Jin sakit hati. Aku juga mungkin akan melakukan hal yang sama seperti Jin. Siapa wanita yang tidak sakit hati di saat dirinya terpuruk dan butuh dukungan justru sang pria memintanya menggugurkan kandungan.
Tak mudah baginya hamil di usia muda seorang diri, tukas Haesok. Park terdiam mendengar ucapan ibu mertuanya. Memang ada benarnya jika ketika hamil seharusnya ada suami yang selalu memanjakannya dan menuruti semua kemauannya. Hari ini aku akan kembali ke Busan. Terlalu lama di sini membuat kepalaku ingin pecah. Otakku sudah tidak sanggup lagi memikirkan masalah kalian, tukas Haesok. Tidak bisakah ibu lebih lama lagi tinggal di sini? Ujar Park. Tidak, aku ingin menenangkan diri dan pikiran dari masalah kalian. Jangan terlalu membenci Suyin karena di sini dia juga korban. Cobalah membuka hati sedikit untuk menerimanya sebagai menantu, saran Haesok. Untuk saat ini aku belum bisa menerimanya, Bu, sahut Park seraya mendesah berat. Jo Yeon-ho menemui Airi di kamarnya yang tengah sibuk mengeringkan rambutnya. Ibu, ayah bilang Momi sudah menjadi keluarga kita. Kenapa kita tidak tinggal satu rumah? Itu pasti akan sangat menyenangkan tinggal berempat karena aku memiliki dua ibu, ujar Jo Yeon dengan polos sembari memandang Airi. Airi menghentikan aktivitasnya dengan mematikan hairdryer. Apa maksudmu? Siapa Momi? Tanya Airi dengan alis yang saling bertautan. Momi Suyin sudah menikah dengan ayah. Seharusnya kita tinggal satu rumah, ujar Jo Yeon-ho. Jadi kau tahu ayahmu sudah menikah. Jika kau terus berada dengan Suyin, maka bersiaplah sebentar lagi kau akan kehilangan ayahmu, tukas Airi. Itu tidak benar, Bu. Justru aku tidak akan pernah kehilangan ayah. Sekarang aku malah senang karena memiliki dua ibu. Momi sangat baik kepadaku selama ini, ujar Jo Yeon-ho. Rupanya dia sudah berhasil meracuni otak Yeon-ho, batin Airi. Jadi sekarang kau memanggil perebut ayahmu itu dengan Momi. Tanya Airi dengan ketus. Siapa yang merebut ayah, Bu? Tanya Jo Yeon-ho dengan wajah polos. Sudahlah, lupakan saja, ujar Airi ketus. Semakin lama berbicara pada Jo Yeon-ho hanya akan membuatnya semakin naik darah saja. Bu, ayo kita tinggal bersama ayah dan Momi di villa. Pasti akan sangat menyenangkan. Sehingga aku tidak perlu pulang jika merindukan ibu, ajak Jo Yeon-ho sembari menggoyangkan kakinya. Kenapa kau mengajak ibu? Bukankah kau sudah bahagia hanya tinggal bertiga saja? Buktinya kau selalu lama tinggal bersama mereka, pancing Airi. Aku memang lebih suka tinggal bersama Momi tapi aku akan lebih bahagia jika tinggal bersama ibu juga, ujar Jo Yeon-ho dengan wajah polos. Airi berpikir, sedang menimbang-nimbang jika ajakan Yeon-ho tidaklah terlalu buruk bagi untuknya. Bab 513 Penyambutan Kecil. The Sila Seoul Hotel. Sesuai kesepakatan, hari ini Suyin kembali menemani Dae Hyun bekerja. Sekarang mereka tidak perlu takut lagi jika ada yang mengetahui mereka bersama. Hari ini adalah hari di mana mereka bersama-sama ke hotel. Untuk menyambut kedatangan istri kecilnya, Dae Hyun sudah menyiapkan penyambutan kecil. Sayang, bukankah sebaiknya kau masuk saja dulu? Ujar Suyin sembari menggigit bibir bawahnya. Mereka masih berada di dalam mobil karena baru saja Dae Hyun menghentikan mobilnya. Kenapa? Apakah kau takut? Ujar Dae Hyun. Dengan gerakan cepat berhasil menarik Suyin lebih mendekat BKR arahnya. Ia sangat tidak suka jika Suyin menggigit bibir bawahnya. Dae Hyun lantas mendaratkan bibirnya dengan lembut di bibir Suyin agar istri kecilnya menghentikan apa yang sejak tadi dilakukannya. Huff, lepaskan. Suyin mendorong tubuh Dae Hyun kuat agar terlepas karena nafasnya sudah tersengal. Kenapa kau menciumku? Gerutu Suyin sembari mengusap bibirnya. Itulah akibatnya karena sudah membuatku kesal. Sudah berapa kali kukatakan agar kau tidak lagi menggigit bibir bawahmu. Daripada kau melukainya lebih aku saja yang menikmatinya. Bibirmu terlalu manis untuk disia-siakan, sahut Dae Hyun dengan santai. Aku gugup. Ini pertama kalinya bertemu dengan karyawanmu setelah sekian lama. Mereka pasti akan mencibirku, ujar Suyin dengan bibir cemberut. Apa kau ingin aku menciummu lagi? Ujar Dae Hyun. Apa maksudmu? Jangan cemberut seperti itu atau aku akan menciummu, perintah Dae Hyun dengan tegas. Cepatlah keluar sekarang juga, ujar Suyin. Jangan sampai mereka terlambat karena terlalu lama di dalam mobil. Ayo, ajak Dae Hyun. Suyin menghela nafas panjang sebelum akhirnya setuju untuk masuk bersama. Tidak usah cemas. Jika ada yang membicarakanmu di belakang, bersiaplah mereka akan dipecat, ujar Dae Hyun. Apakah kau sekejam itu? Kenapa tidak? Itu salah mereka karena sudah berani membicarakan istriku. Aku akan melakukan apapun agar mereka tidak berbicara seenaknya sendiri, ujar Dae Hyun. Sayang, jangan sekejam itu pada karyawanmu hanya gara-gara diriku. Aku tidak ingin kau menjadi bos kejam. Suyin meraih jemari Dae Hyun dan meremasnya. Baiklah, istriku memang sangat baik. Beruntung mereka memiliki istri bos sebaik dirimu, puji Dae Hyun. Pipi Suyin seketika langsung bersemu merah mendapat pujian yang begitu manis dari suaminya. Sayang, bolehkah aku meminta sesuatu? Dae Hyun menahan pergelangan tangan Suyin yang sudah hendak turun dari mobil. Apapun akan kuberikan selagi tidak terlalu sulit untuk dilakukan, sahut Suyin. Cepatlah, berikan tanda merah di leherku. Dae Hyun mendekatkan wajahnya lalu menunjuk lehernya dengan telunjuknya. Apakah aku sudah tidak waras? Aku tidak mau melakukannya, tolak Suyin dengan tegas. Apa kata orang jika nanti mereka semua melihatnya? Ayolah, kau bilang akan melakukan apapun.
Namun hal kecil seperti ini kau bahkan tidak mau melakukannya, tagih Daehyun. Untuk apa memangnya? Cepatlah, ini sudah siang jangan sampai kita terlambat. Daehyun tidak berhenti membujuk istri kecilnya. Su Yin memutar bola matanya. Terpaksa dia menempelkan bibirnya di leher suaminya. Lalu menghisapnya untuk memberikan stempel kepemilikan di sana. Apakah kau tidak merasa malu jika orang-orang melihatnya? Ujar Su Yin. Untuk apa aku harus malu? Aku justru merasa bangga. Dengan sengaja Daehyun membuka kerahnya sedikit agar tanda merah itu terlihat jelas. Dasar tidak waras, gerutu Su Yin sembari menggelengkan kepalanya karena mendapatkan suami seperti Daehyun. Meski tidak waras tapi aku sangat mencintaiku. Lagi pula aku memang sudah tidak waras sejak pertama melihatmu, ujar Daehyun seraya terkekeh. Cukup, tidak usah bercanda lagi atau aku tidak jadi ikut masuk ke dalam, ancam Su Yin dengan mata yang melotot tajam. Baiklah, tidak usah melotot seperti itu. Jika marah aku semakin menggemaskan. Daehyun tertawa renyah karena sudah berhasil menggoda istrinya di saat pagi seperti ini. Su Yin segera turun dari mobil. Mendengar suaminya terus membuat pipinya terasa panas. Daehyun langsung menggandeng tangan Su Yin ketika hendak melangkah masuk. Sayang, kenapa sepi sekali, ujar Su Yin setelah mereka masuk ke dalam lift menuju lantai 10. Tidak ada satupun karyawan yang terlihat. Su Yin hanya berpikir jika mungkin semuanya sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Apalagi sekarang hotel sudah mulai ramai seperti semula. Daehyun sudah mengganti semua peraturan yang dibuat oleh kedua pamannya. Serta Daehyun juga berencana merenovasi semua tipe kamar. Terutama Presidential Suite, yang harus mereka benahi. Jangan sampai tamu membayar mahal tapi pelayanan mereka sangat tidak memuaskan. Biarkan saja, malah itu bagus jika kita hanya berdua di sini, ujar Daehyun sembari mengedipkan sebelah matanya. Berhentilah bercanda, tukas Su Yin. Ting. Pintu lift kini sudah mulai terbuka. Selamat datang kembali, seru semua karyawan hotel yang berjejer rapi di sebelah kanan dan kiri. Hingga menyisakan untuk Su Yin dan Daehyun berjalan. Kalian, mengagetkanku, ujar Su Yin dengan mata berkaca-kaca karena sangat bahagia. Itu sangat di luar dugaannya. Ternyata dia sudah salah paham kepada semua karyawan. Selamat bekerja kembali, Nyonya Daehyun. Semua orang langsung bertepuk tangan dan bergembira. Kedatangan kembali Su Yin membuat mereka mendapatkan gaji lebih bulan ini. Terima kasih, semuanya. Aku sangat bahagia, ucap Su Yin tidak bisa berkata-kata lagi. Apakah aku tidak berterima kasih padaku? Ujar Daehyun seraya menunjukkan pipinya dengan jari telunjuk ke wajah Su Yin. Daehyun, berhentilah menggodaku, ujar Su Yin sembari mencubit pelan pinggang Daehyun lalu menyembunyikan pipinya yang bersemu merah di dadanya. Para karyawati merasa iri melihat perlakuan penuh cinta dan lembutnya Daehyun pada Su Yin. Meski mereka sering melihat Daehyun bersama Airi tapi tidak pernah melihat wajah bahagia Daehyun. Cium, cium, cium. Seru semua orang yang ada di sana. Bahkan para pria yang berada di sana turut merasa iri. Melihat sikap malu-malu dan manja Su Yin membuat mereka ingin memperlakukan pasangan mereka seperti Daehyun. Dengarlah, semua orang meminta kau menciumku, ujar Daehyun sembari tersenyum nakal. Mendapatkan sorakan terus-menerus membuat Su Yin semakin tidak mau menunjukkan wajahnya. Cepatlah, agar mereka merasa puas setelah melihat kita, bisik Daehyun. Dengan pipi yang sudah memerah Su Yin memberanikan diri mencium sebelah pipi Daehyun. Setelah itu langsung menyembunyikan wajahnya dengan kedua telapak tangan. Wah, semua orang terperangah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Lihatlah mereka sangat serasi. Tidak kusangka akhirnya aku melihat raut wajah Tuan yang tersenyum bahagia. Bab 514 membuat iri. Semua karyawan terus membanjiri hubungan Daehyun dan Su Yin dengan banyak pujian. Membandingkan bagaimana sikap Daehyun pada Airi sangat berbeda sekali. Tuan Daehyun sepertinya benar-benar mencintai istri mudanya. Selama ini kita tidak pernah melihat Tuan Dae tersenyum lebar seperti itu. Lihatlah tanda merah di leher Tuan. Benar-benar membuat sangat iri. Jika Nona Airi sampai tahu pasti akan mengamuk. Banyak ucapan-ucapan para karyawan yang samar-samar terdengar di telinga Su Yin. Meski banyak yang memuji tapi ada saja yang tidak menyukai mereka. Seperti pria yang berdiri di paling ujung. Sejak tadi pria itu terus membuang muka ke arah lain tanpa mau melihat keromantisan Daehyun dan Su Yin. Sangat menyebalkan dan tidak punya malu, cibir Gong Yo dengan ekspresi wajah masam. Jika tahu akan melihat hal memuakkan seperti itu, ia memilih tidak akan kembali ke hotel itu setelah bepergian dari luar negeri. Pasca pertengkarannya dengan Daehyun di depan kampus, Gong Yo pergi ke luar negeri karena ada urusan dan baru saja kembali ke Korea kemarin. Sehingga ia tidak tahu jika Daehyun sudah kembali memimpin The Silla Seoul Hotel. Daehyun dan Su Yin terus bergandengan tangan sampai hendak memasuki ruangannya. Sebelum melangkah pergi, Daehyun sudah meminta semua karyawan bubar karena sudah waktunya kembali bekerja. Sayang, aku tidak menyangka akan mendapatkan kejutan seperti ini, ujar Su Yin sembari bergelayut manja di lengan Daehyun. Sudah kubilang mereka pasti akan menerimamu. Lihatlah mereka juga tadi tampak bahagia karena kedatanganmu, ujar Daehyun sembari tersenyum hangat. Terima kasih, sayang, karena kau sangat baik padaku. Su Yin mengeratkan pelukannya di tangan Daehyun.
Tidak masalah. Apapun akan kulakukan untuk membuatmu bahagia. Daehyun merengkuh pinggang Su Yin dengan mesra. Daehyun dan Su Yin sama sekali tidak menyadari keberadaan Gong Yo berjalan tepat di belakang mereka dengan ekspresi wajah gelap. Dasar pemimpin tidak tahu malu, gerutu Gong Yo dengan suara agak keras. Sengaja agar kedua orang di depannya mendengar apa yang dikatakannya. Seketika Daehyun langsung menoleh ke belakang. Cukup tersinggung dengan perkataan seseorang yang ada di belakangnya. Apa kau bilang? Ujar Daehyun seketika langsung menghentikan langkahnya saat melihat orang yang mencibir mereka. Apa maksudmu? Gong Yo justru balik bertanya tanpa rasa bersalah sama sekali. Cepat ulangi apa yang kau katakan tadi, perintah Daehyun. Apakah kalian tidak bisa melakukannya di tempat sepi? Seharusnya kalian bisa menjadi teladan yang baik untuk karyawan. Bukannya malah bersikap mesra di depan semua orang. Apakah kalian memang berniat pamer jika sekarang kalian sudah menikah? Apakah kau memang ingin semua orang tahu kalau sekarang kau sudah memiliki 2 istri? Ungkap Gong Yo untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam benaknya. Daehyun tetap mendengarkan Gong Yo dengan dada yang naik turun dan terasa sangat sesak. Cibiran Gong Yo sangat mengena di hatinya. Hingga beberapa saat suasana hening. Daehyun menatap Gong Yo dengan sorot mata tajam. Sedangkan Su Yin menahan pergelangan tangan Daehyun dengan erat. Takut suaminya tidak bisa mengontrol emosi dan terjadi pertengkaran seperti beberapa waktu yang lalu. Apakah sudah selesai kau mencibir kami? Ujar Daehyun dengan alis yang saling bertautan. Masih berusaha menahan emosi agar tidak terbakar. Sejujurnya Daehyun masih kesal ketika mengingat Gong Yo pernah mengaku menjadi kekasih Su Yin. Sudah, jika kalian ingin melanjutkan hal menjijikkan itu maka pergilah, ujar Gong Yo sembari melangkahkan kakinya melewati Daehyun dan Su Yin hingga tangan mereka saling terlepas. Daehyun tak mampu lagi menahan emosinya yang ditahan sejak tadi. Bilang saja karena kau merasa iri. Kau ingin mengaku-ngaku jika istriku adalah kekasihmu. Seharusnya kau yang merasa malu dengan apa yang kau katakan, cibir Daehyun yang langsung menghentikan langkah Gong Yo. Daehyun, sudahlah jangan membuat keributan di sini. Jangan sampai para karyawan lain melihatnya, ujar Su Yin. Setidaknya lebih baik dia bersamaku karena aku tidak akan pernah menduakannya. Sangat berbeda denganmu yang menjalin hubungan di belakang istri yang lain agar tidak ketahuan, balas Gong Yo dengan sengit. Apa kau bilang? Tangan Daehyun sudah mengepal bersiap melayangkan tinjunya ke wajah Gong Yo. Aku mohon berhentilah kalian berdebat, seru Su Yin karena kesulitan menghentikan kedua pria itu. Katakan saja padaku jika dia berani menyakitimu. Akan kupastikan dengan sekuat tenaga akan merebutmu darinya. Gong Yo tersenyum dengan seringai licik di bibirnya. Pria itu lantas melangkahkan kakinya dengan santai menuju ruangannya. Dasar pria brengsek, rupanya kau ingin cari mati, ujar Daehyun yang hendak mengikuti Gong Yo tapi Su Yin menahan tangannya dengan sangat erat. Sayang, aku mohon tidak usah didengarkan apa yang dikatakan olehnya, ujar Su Yin sembari mengusap pundak Daehyun untuk mengurangi emosinya. Daehyun memejamkan matanya sebentar agar emosinya tidak terbakar hanya karena ucapan omong kosong dari Gong Yo. Maafkan aku, sayang, aku hanya kesal karena ada pria yang berani terang-terangan berbicara seperti itu di depanku, ujar Daehyun. Tidak usah dipikirkan, mulai sekarang lebih baik kau fokus pada pekerjaanmu. Jangan mendengarkan yang tidak-tidak, ujar Su Yin. Baiklah, Su Yin segera mengajak Daehyun masuk ke dalam ruangan yang jaraknya sudah dekat. Pagi ini ada rapat dengan para manajer. Su Yin membaca jadwal Daehyun hari ini. Mulai sekarang dirinya akan bekerja dengan baik lagi. Jam berapa kita rapat? Tanya Daehyun sembari menata berkas-berkas di atas meja. Sekitar 15 menit lagi dimulai, sahut Su Yin. Daehyun membawa beberapa tumpukan laporan dan laptopnya. Cukup kesulitan ketika hendak membawanya. Sayang, biarkan aku membantu, ujar Su Yin. Tidak usah, kau adalah istriku. Aku memintamu hanya untuk menemaniku, bukan membantu pekerjaanku, tolak Daehyun. Tidak masalah sama sekali, bukankah aku harus membantu jika suamiku sedang kesulitan? Ujar Su Yin. Sebentar lagi Chang Yuan juga pasti akan datang, ujar Daehyun. Jangan terlalu mengandalkan Chang Yuan. Kasihan dia, hanya hal sepele saja harus meminta bantuannya, tukas Su Yin seraya mengambil tumpukan berkas kemudian mendekapnya. Sebenarnya aku merasa cemburu saat ini, tukas Daehyun. Cemburu? Kepada siapa kau merasa cemburu seperti itu? Su Yin mengedarkan pandangannya. Tidak ada siapapun di sana selain mereka berdua. Aku cemburu karena kau lebih memilih berkas itu daripada diriku, ujar Daehyun seraya mendengus. Tidak usah berlebihan seperti itu. Sekarang bukan jatahku mendekapmu, ujar Su Yin seraya melangkahkan kakinya keluar. Bab 515 lebih memilih istri kedua. Su Yin tidak ingin berdebat tentang cemburu suaminya yang terkadang berlebihan. Yang ada nanti mereka akan bertengkar karena hal sepele itu. Su Yin terlebih dahulu ke ruang rapat yang berada di lantai 9. Membantu menata semua berkas-berkas di depan tempat duduk suaminya. Sejujurnya Su Yin sudah lama merasa rindu karena sudah lama tidak bekerja di hotel. Bagaimanapun di hotel itu pertama kalinya Su Yin bekerja meski dulu hanya sebagai housekeeping. Akhirnya sekarang bisa kembali ke hotel. Satu persatu manajer sudah mulai berkumpul di ruang rapat. Termasuk Gong Yo yang terus memandang sengit ke arah Daehyun.
Dirinya masih sangat jelas mengingat hidungnya yang babak belur. Hal itu menjadi dendam tersendiri baginya. Daehyun meminta Su Yin untuk keluar dari ruang rapat setelah Chang Yuan datang. Bukan tidak ingin ditemani sang istri tapi dirinya tidak ingin istrinya dilihat oleh para manajer di ruang rapat karena di sana kebanyakan pria. Sayang, bersantailah di luar. Aku tidak ingin para pria tua seperti mereka melihatmu terus, bisik Daehyun. Baiklah, ujar Su Yin sembari mencubit lengan Daehyun pelan. Di tempat lain di waktu yang bersamaan, Aeri baru saja sampai di villa rahasianya yang terletak di pinggiran kota Seoul. Hari ini ingin mengunjungi Han setelah beberapa lama mereka tidak bertemu. Apakah kau sangat sibuk sehingga kau tidak ada waktu lagi untuk mengunjungiku? Ujar Han yang menyambut kedatangan Aeri di teras. Maafkan aku, sayang. Beberapa hari belakangan aku memang sulit sekali untuk keluar dari rumah itu, ujar Aeri dengan wajah masam. Apa yang membuatmu cemberut seperti itu? Apakah kau tidak senang bertemu denganku? Ujar Han dengan alis yang saling bertautan. Apa yang kau pikirkan? Mana mungkin aku tidak senang bertemu denganmu? Aku hanya sangat kesal pada wanita sialan itu. Kapan kita akan menyingkirkannya? Aku sudah tidak sabar ingin segera dia mati, terang Aeri. Lalu menghempaskan tubuhnya di sofa. Sabarlah, sebentar lagi kita pasti akan menyingkirkannya. Aku harus berpikir dengan benar agar semuanya berjalan dengan lancar. Jangan sampai kita membuat kesalahan fatal, ujar Han. Memangnya apa rencananya? Apakah kau akan melakukannya sendiri? Tanya Aeri sembari menyandarkan kepalanya di dada bidang Han. Tentu saja tidak. Aku tidak ingin mati konyol jika sampai Daehyun tahu aku yang melakukannya. Sudah cukup anak buahnya menyiksaku, ujar Han yang merasa trauma dengan penyiksaan anak buah Daehyun saat itu. Aku mohon janganlah terlalu lama karena hubunganku dengan Daehyun sudah semakin jauh. Bahkan Yeon Ho saat ini sangat menyukai gadis sialan itu. Jika terlalu lama aku khawatir akan keluar dari rumah itu, keluh Aeri. Tinggal menunggu beberapa hari saja, sahut Han. Aeri berbaring di pangkuan Han sembari memainkan ponselnya untuk mencari berita yang ada di internet. Hingga Aeri menemukan berita yang membuatnya langsung terbelalak lebar. Aku atas berita memuat judul. Kembalinya istri kedua direktur The Silla Seoul Hotel, begitulah judul yang langsung membuat Aeri semakin ingin mengetahui isi dari berita. Di sana ada juga sebuah foto yang menampilkan Su Yin sedang menggandeng lengan Daehyun dengan begitu mesra. Kata-katanya juga sangat menyakitkan bagi Aeri karena di dalam berita disebutkan jika Daehyun lebih menyukai istri kedua daripada istri pertamanya. Dasar berita sialan, umpat Aeri yang langsung terduduk. Kukunya mencengkram kuat sofa yang tengah didudukinya. Ada apa? Kenapa kau marah-marah seperti itu? Ujar Han dengan alis yang berkerut. Lihatlah sendiri. Aeri menyodorkan ponselnya kepada Han agar pria itu membacanya sendiri. Han mulai membaca kata demi kata berita yang beredar di media. Untuk apa kau kesal? Bukankah memang kenyataannya seperti itu? Daehyun memang tidak pernah mencintaimu, tukas Han dengan santai mengatakan fakta yang sebenarnya. Memang tapi aku kesal karena gadis itu akan semakin besar kepala. Pasti sekarang dia sudah tertawa karena bisa membuat orang-orang percaya dengan kepolosannya, gerutu Aeri sembari melipat tangannya di dada. Lalu apa yang ingin kau lakukan sekarang? Biarkan saja dulu dia bersenang-senang karena sebentar lagi dia akan ke neraka, tukas Han. Sebaiknya sekarang aku harus ke hotel. Aku tidak ingin dianggap menjadi istri pertama yang menyedihkan. Aeri meraih tasnya kemudian memasukkan ponselnya. Kenapa kau begitu terburu-buru? Kita bahkan belum melepas rindu. Han menahan pergelangan tangan Aeri ketika hendak bangkit berdiri. Lalu memeluknya dari belakang. Han, lepaskan. Aku tidak bisa berdiam seperti ini terus. Jika aku tidak bertindak maka aku akan semakin tersingkir. Saat ini yang masih mempercayaiku hanyalah mertuaku. Itu karena mereka ingin membalas budi karena aku dulu banyak membantu ketika hotel terpuruk. Tiba-tiba Aeri seperti mendapatkan ide. Ia harus memanfaatkan situasi seperti ini dengan baik. Kita pikirkan nanti saja urusanmu dengannya. Aku sudah lama merindukanmu, sayang, ujar Han sembari menyembunyikan kepalanya di ceruk Aeri. Tidak bisa, tolak Aeri. Meski sebenarnya ia juga merindukan Han tapi masalah ini harus segera diatasi. Bukankah Daehyun tidak pernah menyentuhmu? Mengapa tidak kita habiskan malam ini untuk berdua, ujar Han. Tidak berhenti mengecup Aeri meski wanita itu terus meronta. Dek, mendengar pernyataan Han, tiba-tiba teringat kembali cibiran Su Yin yang dilontarkan kepadanya. Bahwa Daehyun lebih memilih tidur bersama Su Yin padahal malam itu mereka tidur di kamar yang sama. Itu gara-gara gadis sialan itu sehingga Daehyun tidak pernah mau menyentuhku lagi, umpat Aeri dengan kepala yang terasa mendidih ingin sekali menghujam kepala Su Yin dengan batu. Maka dari itu tidak usah terburu-buru. Nanti aku akan menghubungi media untuk membuat berita yang kau inginkan, bujuk Han agar Aeri bersedia tinggal lebih lama di sana. Benarkah? Apakah kau yakin itu akan berhasil? Kau pasti sekarang sedang menjadi buronan anak buah Daehyun. Aku khawatir mereka akan mengetahuinya, ujar Aeri. Tidak masalah sama sekali. Aku hanya ingin membuatmu bahagia, ujar Han sembari meletakkan dagunya di pundak Aeri. Aeri memiringkan tubuhnya ke samping hingga mereka kini saling bertatapan. Kau memang selalu bisa membuatku bahagia, puji Aeri sembari mengusap pipi Han. Jika kau ingin melawan gadis itu, sebaiknya kau berkarir lagi.
Dengan begitu akan lebih banyak media yang meliput berita tentangmu, saran Han. Ide yang bagus tapi keluarga Daehyun tidak ada yang suka jika aku menjadi model. Airi mendesah kesal karena apa yang dilakukannya serba salah. Nanti saja dipikirkan. Aku ingin kita bersenang-senang terlebih dahulu. Han membopong tubuh Airi menuju lantas 2. Jika sudah seperti ini Airi tidak mungkin bisa menolak keinginan Han. Masih ada waktu sampai tengah hari untuk berkunjung ke hotel. Selanjutnya bab 516 harus bersikap adil.